Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah subuh Masjid As-Salam rahimakumullah. Puji syukur pagi hari ini pantas kiranya senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah mengeluarkan kita minadz zulumati ilan nur, yukhrijuna minadz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan kita dari zulumat. Zulumat itu artinya gelap, nur itu artinya cahaya. Bapak sekalian, gelap itu adalah lambang ketidaktahuan atau lambang keterbatasan pengetahuan. Gelap juga merupakan simbol dari kesempitan hati seseorang. Mari kita bayangkan kalau kita berada di suasana yang gelap, lampunya mati gitu misalnya, pagi-pagi kita sih gelap gitu. Lampunya mati, pandangan kita jadi terbatas sehingga kita tidak bisa melihat di sekeliling kita. Kita tidak bisa beraktivitas karena terhambatnya pandangan kita, dan hati terasa sesak karena suasana yang gelap. Mungkin di antara bapak atau ibu pernah pengalaman neng omah listrik mati, ora lampu, berandang nggak ada lilin, bingung Pak, sumpah. Itulah gambaran ketika orang itu tidak ada pengetahuan, tidak ada kebeningan atau kebersihan jiwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari suasana yang seperti itu minan nur ilat nur, jadi kepada cahaya. Cahaya itu adalah simbol pengetahuan. Cahaya itu, nur itu adalah hidayah. Hidayah Islam, hidayah iman. Yang dengan itu semua alhamdulillah kita bisa hadir dalam suasana iman, Islam, dan ihsan sebagaimana yang kita rasakan pagi hari ini. Kalau bukan karena iman, pagi-pagi ngeten iki nggih rasa sempat dan sifat enak mangkal kemul ya, ngadem ngantuk. Tapi karena iman, hidayah iman itu, kita tergerak untuk hadir di majelis di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi amalan sholihan yang makbulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang kata amin. Amin ya. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini tema pengajian kita ini saya beri judul kerugian meremehkan 5 perkara. Judul ini saya ambilkan atau saya sarikan dari satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada suatu hari Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya, beliau bersabda. Sabda beliau itu begini: Man ahana khamsatan khosiro khamsatan. Man sapa wong, siapa orang ini, ahana yang meremehkan khamsatan 5 perkara, maka dia akan khosiro khamsatan, dia akan mengalami kerugian dalam hal 5 perkara. Bapak Ibu sekalian, tabiat manusia itu tidak pengen hidupnya rugi. Kita ini kan tidak pengen rugi, senengannya untung.
Sebenarnya untung ya, buat ada sih pengen bagus rugi berada. Karena memang kita ini suka yang begitu. Tak maksud kita ini senang bisnis, senang jual tinuku. Ada tetangga saya buka usaha rumah makannya bagus, tempatnya itu bagus. Tapi yang namanya belum apa ya, belum miliknya. Baru buka sebulan bangkrut Pak. Jadi raganya oke, biayanya banyak, usahanya ternyata nggak jalan. Bukan hanya rugi, bangkrut. Nah kita ini nggak mau yang begitu, tapi kita tuh ingin sesuatu yang menguntungkan dalam hidup kita. Sampai-sampai Allah itu karena tahu tabiatnya manusia yang suka akan hal yang seperti itu, Allah itu menyemangati manusia itu untuk beramal saleh itu dengan gambaran dol-tinuku atau jual beli. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal adullukum 'ala tijarah?" Maukah kamu aku tunjukkan pada satu tijarah? Tijarah itu ya bisnis, dol-tinuku, jual beli, usaha. Karena di situ ada menjanjikan keuntungan. Manusia sebaliknya tidak suka akan kerugian. Nah, Nabi mengatakan dalam hadis ini, kalau ada orang meremehkan, menyepelekan terhadap 5 perkara, beliau mengatakan dia akan mengalami kerugian terhadap 5 perkara. Apa itu? Nabi bersabda selanjutnya, yang pertama beliau menasihatkan, manis takhaffa bil ilmi wal ulama khasirat dina. Apa itu? Kelihatan ya? Oh iya. Ngapunten niku gundulan. Yes. Makanya sing butuh disakali digondrongi alon-alon ya. Jadi maka iki tak buat namun dipirenge iki pengajian iki senengane ngrungokne lah. Cara iki nulis ini ngrungokne dhewe. Ada sing gaya nulis baca begini ku enten jangan pengajian iku. Eta iku nulis. Tapi nulisnya boten pas. Lah ya wis. Pokoke namine ngaji niku sing kepenak ditulis monggo, dirungting ning monggo, dirungokne karo nganggo monggo, enggak masalah ya. Ya gitu. Insyaallah ganjarane padha. Pelan-pelan saya sampaikan, manis takhaffa. Jadi barang siapa yang meremehkan bil ilmi wal ulama, yang meremehkan ilmu dan ulama. Ulama itu siapa? Ahli ilmu. Dikatakan dalam hadis ini khasirat dina, dia akan mengalami kerugian dalam urusan agama. Bapak sekalian, agama ini penting. Sangat penting bahkan. Kenapa? Karena melalui agama ini kita punya harapan besar untuk mendapatkan keselamatan hidup, bukan hanya dunia tapi sampai akhirat melalui agama ini. Nah, agama ini, ilmu tentang bagaimana meraih keselamatan dan bahkan kebahagiaan hidup di dunia wal akhirat ini sumbernya ini dari Allah dan Rasulnya. Jadi tidak bersumber dari seseorang yang misalnya ada di sekitar kita, guru atau ustadz atau bukan. Jadi ilmu tentang agama itu sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Nah kalau kita ingin selamat hidup kita di dunia wal akhirat, berarti kita kan harus dapat warisan ilmunya Allah dan Rasulnya ini. Karena beliau itu, Rasulullah itulah yang tahu tentang bagaimana membimbing manusia ini untuk menuju keselamatan hidup. Nah masalahnya ini Nabi ini kan sudah wafat secara fisik 1400 tahun yang lalu. Nah yang beliau wariskan kepada kita itu adalah ilmu agama ini. Nah kita bisa mengakses, bisa mendapatkan warisan dari Rasulullah ini, yang Rasulullah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain melalui
ahli ilmu yang disebut dengan ulama. Jadi dari Allah kepada Nabi, dari Nabi kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, generasi berikutnya setelah sahabat itu, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, pengikutnya pengikut, dari pengikutnya ke generasi berikutnya sampai kepada kita. Jadi ada sanad. Jadi agama itu nggak boleh saja hanya sendiri menurut pemikiran sendiri, nggak boleh. Karena apa? Karena ini adalah petunjuk hidup untuk meraih keselamatan, bersumber dari zat yang kita yakini bisa mewujudkan keselamatan itu, atau zat yang menjanjikan keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diajarkan doa itu, Allahumma antas salam. Masjid yang ini jenis assalam. Assalam ini jenis selamat Pak artinya Pak. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Mudah-mudahan melalui kegiatan di Masjid Assalam nih, awake dhewe uripe ya salam. Salamah uripe awake. Selamat minat dunia ilal akhir. Ya, Allah itu antas salam. Allah itu zat yang menjamin keselamatan itu. Engkaulah keselamatan itu. Jadi kalau kita ingin hidupnya selamat melalui ajaran yang Allah turunkan melalui Rasulullah itu, maka kita harus bisa mendapatkan warisannya itu, petunjuknya itu melalui orang-orang yang concern atau bertafakuh dalam belajar tentang ilmu itu yang kita sebut dengan ulama. Karena itu siapa saja yang meremehkan ilmu dan ahli ilmu, ya nanti agak susah hidupnya, rugi. Kenapa? Karena dia tidak tahu tentang bagaimana menjalankan atau mendapatkan petunjuk untuk meraih kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat. Nah, ngeremeh ini berarti nganggap tidak penting. Kira-kira kita insya Allah nggak termasuk golongan itu gitu. Contoh misalnya nyun sewu mohon, kowe jenengan kan iki mulai wayah golek mantu niki. Yang sing ngene golek mantu. Wong nek calon mantu loro, sing siji jebolan pondok 15 tahun hafal Quran, ngaji pinter macam-macam, tapi ra patek duit. Ora iso duit, Pak. Sing siji jebolan Amerika, pinter duit. Kira-kira piye? Loro iki lho calone. Lho jadi perang-perang ilmu. Ya sing jaman saiki ya umume ya pinter golek duit sik ya. Umume lah ya jujur mawon ya. Jadi kadang-kadang kita ini apa ya, untuk komitmen terhadap pilihan hidup itu kadang-kadang memang tidak mudah. Kita menganggap bahwa akhirat itu urusan agama itu penting, tapi banyak di antara kita ini tidak peduli terhadap hal-hal yang mendukung untuk tegaknya agama itu dalam kehidupan agama kita ini. Jadi misalnya sholat ini kan penting. Terus syariat-syariat puasa penting. Nah, untuk menegakkan itu kan kita butuh sarana. Kan betul gitu. Jadi ada kaidah. Jadi kalau usul fikih itu ada kaidah. Jadi al-amru bisyai' amron biwasa ini. Jadi kan pernah kurung dengan kaidah ini. Ini kaidah ini sing rumusnya ya ahli hukum Islam. Jadi perintah terhadap sesuatu, al-amru bisyai', perintah terhadap sesuatu itu maknanya juga perintah amron biwasa ini, perintah terhadap wasilah atau sarana yang menyampaikan terhadap perintah itu. Contoh, awake dhewe diperintah sholat jamaah masjid. Berarti sarana untuk bisa dilaksanakannya sholat itu kan harus diadakan, wajib hukumnya. Gaya masjid jadi wajib. Kadang-kadang awake dhewe diperintah golek ilmu, sarana untuk supaya kita bisa belajar dengan baik
ada madrasah, ya, menyediakan guru yang kompeten, itu wajib juga hukumnya akhirnya. Jadi itu wasilah. Jadi wasilah untuk menunaikan satu perintah itu jadi wajib. Nah itu bagian dari komitmen keagamaan. Nah itu kita ini kalau memang benar-benar tidak ingin rugi urusan agama kita ini, yang kita ini harus benar-benar dekat dengan ilmu dan ahli ilmu. Jadi Nabi itu sampai mengatakan kun aliman au muta'alliman atau kepalanya au muhibban. Jadilah kamu itu orang yang alim, wong sing pinter. Pinter itu berarti dia banyak ilmunya. Jadi wong pinter itu enak Pak, akan dimuliakan. Itu jadinya Allah itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wong nek ilmu diangkat derajatnya. Jadi kalau Allah yang angkat derajatnya, siapapun itu enggak bisa Pak mau menurunkan. Duduknya munggah mana, duduknya mumbul mana. Karena Allah yang mengangkat. Karena ilmu. Jadi ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang. Nah, oleh karena itu harus sekalian kata Nabi tadi, kun aliman. Kalau nggak jadi aliman, au muta'alliman, atau orang yang mencari ilmu. Jadi kalau nggak jadi wong sing duwe ilmu, jadi wong sing golek ilmu. Au kalau nek golek ilmu itu pinter orang, golek ilmu orang ya minimal yang ketiga muhibban, seneng karo wong sing golek ilmu, seneng karo wong sing duwe ilmu. Seneng orang musuhi wis apik. Nah, enek wong sekolah ini malah dirasani. Yo kok sekolah dubur-dubur akhirnya nganggur ya. Iki gak wong sing model. Rasa dubur sekolahnya ra gate oke. Ora enek gunane. Ngapunten. Jadi dalam pandangan agama kita itu mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Karena keselamatan itu, kebahagiaan itu, keberhasilan itu, kesuksesan itu bersama ilmu. Jadi ada satu makalah dari salafus saleh mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man arada huma, barang siapa ingin sukses kedua-duanya, dunia sukses, akhirat sukses, fa alaihi bil ilmi. Ilmu itu kekuatan. Jadi kalau orang kok sampai meremehkan urusan ilmu ya repot. Itulah sebabnya kenapa orang itu kalau tidak berpengetahuan atau sedikit pengetahuannya, itu kedudukannya itu tidak dimuliakan oleh Allah. Walaupun sebenarnya ya ada fadilahnya ngapunten niki ya, tapi boten jadi diambil. Sisi positifnya orang nggak berpengetahuan itu saja ada fadilahnya. Wong goblok niku enek fadilah ya. Lho, napa usah fadilah? Karena orang bodoh, orang nggak berpengetahuan, jahlun itu, dia tidak dituntut terhadap apa yang dia tidak tahu. Enak, orang ngerti ilmunya, orang nggak tahu kalau makan babi itu haram. Makan babi tampem mulai nggak ngerti. Jadi itu dia termasuk golongan orang yang dapat rukhsah. Rukhsah itu keringanan hukum, karena hukum itu tidak berlaku bagi orang yang tidak tahu tentang hukum itu. Jangan usul hukum ini. Kalau dari orang goblok itu ya ada manfaatnya. Tapi kedudukan ini pun enggak. Bagaimanapun juga tetap mulia orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan itu, orang berilmu itu, karena ilmunya itu dia punya banyak informasi, dia punya pengetahuan dan dia punya tanggung jawab yang lebih besar. Sehingga tuntutan hukumnya juga tinggi, tapi konsekuensinya Allah akan mengangkat derajatnya karena ilmunya. Ya. Jadi gimana pun juga orang yang berpengetahuan itu akan lebih utama. Jangan malah mikirnya serasa repot-repot jadi orang goblok kayak sadar. Selamat. Jadi wong sing terima dalam tanda kutip kurang berpas gitu.
Allah, Rasulullah menganjurkan kita agar kita cinta terhadap ilmu. Sehingga ayat yang pertama kali turun itu kan terkait dengan pengetahuan itu. Iqra, Iqra itu mengandung maksud, mengandung makna yang luar biasa, bahwa peradaban umat ini itu hanya akan bisa dibangun melalui tradisi ilmu. Umat Islam itu dekat dengan ilmu pengetahuan. Beda ngapun tadi dulu setelah Islam dulu zaman di Eropa sana itu kan agama yang berkembang di sana itu kan doktrinnya agama itu bertabrakan dengan pengetahuan. Jadi antara ilmuwan dan agamawan itu musuhan Pak. Zaman semua di Eropa sana di masa, sehingga pengetahuan berkembang terus anti agama. Lepas dari nilai-nilai agamanya karena tidak diregani Pak. Dampaknya sampai sekarang banyak pengetahuan modern sekarang itu yang lepas dari nilai-nilai keagamaan. Nah sampai sekarang kita ini ngapunten harus para ulama kita ini harus merumuskan para pemikir kita itu bagaimana hubungan antara agama dan pengetahuan itu menjadi baik supaya melahirkan ilmu-ilmu yang dengan ilmunya itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang itu kalau di barat itu semakin berilmu itu bukan semakin dekat dengan Allah, tapi justru jadi ateis, Pak. Jadi ateis karena berangkatnya itu dari ketidakpercayaan terhadap agama. Nah, di Islam itu tidak begitu. Kalau di Islam itu ilmu yang dikembangkan itu dalam rangka untuk semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam ayat itu orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Karena apa? Dia yang tahu tentang kebenaran, dia yang tahu tentang hakikat, tentang kehidupan. Sehingga dengan ilmunya itu menyebabkan dia semakin taqarrub, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting nih. Jadi urusan agama ini penting supaya kita tidak rugi, maka kita harus tafaqquh di dalam ilmu dan dekat dengan para ahli ilmu. Mulane sing guru-guru ngaji, guru-guru madrasah itu pengen sing tenanan Pak ngapunten yang punya amanah ngopeni kan iki ada madrasahnya ini. Ini diupeni saestu. Jangan sampai misalnya kelunto-lunto. Karena ini bagian dari khidmat kita untuk agama ini, supaya agama ini bisa tegak dengan baik. Bagaimana agama dengan tegak dengan baik kalau ustadz atau guru-gurunya agak diupeni? Kan guru itu ya menungso biasa kaya awake dhewe butuh mangan, butuh ngombe, butuh duwe bojo ngoten ya. Ya, kalau itu nanti untuk yang seperti itu tidak mampu, tidak bisa tercukupi, nanti agama itu akan sulit untuk bisa ditegakkan dengan baik. Karena itu sesungguhnya dalam pandangan agama kita menjadi guru, menjadi ustadz atau orang yang concern terhadap pendidikan melalui yayasan-yayasan itu punya kedudukan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada kita, wa man istakhaffa bil umaroi, barang siapa yang meremehkan umaro. Umaro itu artinya pemimpin, orang-orang yang kita percaya untuk mengatur kehidupan kita, untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat. Yo, Pak Bupati, Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Tinggi, Pak Petinggi itu. Pokoknya orang-orang yang punya kita percaya untuk mengambil kebijakan, itu namanya umaro. Kalau kita ini meremehkan umaro, kata Rasulullah, khasirat dunia, kita akan mengalami kerugian dalam urusan dunia. Ini enak sing pengen sugih nonton.
Di antara rahasianya sing pengen sugih niku nggih cedhek karo Kumaro. Saya tidak sing cedhek karo sing gawe tanda tangan tak lancar segini. Dia itu tidak diulang. Jadi karena tanda tangannya lah dua. Saya itu punya teman sekolah dia orang tenanan, semudulan ya. Tapi dia itu pintar gelibet aja, gelibet itu ada gelibet. Oh pintar, cedek karo si ini umat yang yes, olah apa nih proyek ini kan, proyek ini dijak, pintar gelibet nih mas. Saya diri segini, ya. Oleh karena itu harus sekalian. Jadi ya kita bicara tentang dunia. Dunia itu yang penting, tapi juga bukan jadi prioritas utama. Dunia itu karena kita hidup di dunia kan jangan kemudian orientasi kita ke akhirat, tapi kemudian dunia dilupakan. Justru dunia ini harus kita genggam dalam rangka untuk meraih akhirat. Jadi wong Islam itu ya dunia ini ya dipikir akhirat itu. Nah, di antara cara supaya kita urusan dunia ini sukses, cedek karo Umaro. Terus mulai saat ini ribet. Cari pemimpin yang dia itu memang benar-benar peduli kepada umat, kepada masyarakat. Karena pemimpin itu sesungguhnya cerminan dari masyarakatnya, Bapak sekalian. Ini menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu seorang sosiologi Muslim. Beliau itu memberikan pemahaman gitu. Jadi kalau kita ingin tahu kualitas suatu pemimpin, lihat masyarakatnya. Karena pemimpin itu cerminan masyarakatnya. Masyarakatnya apik, pemimpinnya akan lahir pemimpin yang baik. Tapi kalau pemimpinnya itu jelek, itulah gambaran masyarakat yang kurang baik. Kira-kira saya contoh sederhana, Mas. Nek calon wali kota atau bupati, sing siji apik, akhlaknya apik, panenge apik. Tapi ora ngedum duit, Pak. Sing siji duwite akeh, yang ngedumi akeh, tapi kredibilitasnya itu masih diragukan. Kira-kira ini masyarakat yang kecil niki. Iku cek milih sing seneng ngendum duit apa sing ora ngendum duit. Ya iku apa iki ini lho. Ya akhirnya ya seneng enggak seneng, suka enggak suka, akhirnya ya seperti itu akhirnya. Karena faktanya masyarakat kita itu masih seperti ini. Jadi masih banyak perlu belajar. Dan untuk mendewasakan masyarakat dalam urusan politik, urusan mengatur, urusan kepentingan bersama itu harus lebih ditingkatkan. Ya mulai dari yang majelis-majelisnya tadi. Kita berkepentingan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Jadi harus ada di antara kader-kader umat itu yang baik, didorong untuk jadi pemimpin yang baik, supaya melahirkan keputusan-keputusan yang baik untuk kemaslahatan. Jadi jangan orang-orang yang baik itu jangan kemudian menghindar dari politik. Repot mungkin. Kenapa? Karena kalau pengambil keputusan ini dipegang oleh orang yang fasik, orang yang hanya memikirkan blenduke wetenge dhewe kalau ngene rusak ya. Awake dhewe melu rugi kan gitu. Karena apa? Karena urusan kemaslahatan umat itu seperti orang yang naik kapal laut itu. Nah pemimpin itu nakodanya, Pak. Nakodanya. Nah awake dhewe iki sing numpak kapal ya wong apik, wong elek, wong semuanya kan dari sisi ini. Kalau nakodanya baik, kita semua akan selamat. Tapi kalau nakodanya kurang baik, ya itu memang rusak. Karena itu kita harus berkontribusi bagaimana untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik, supaya kita tidak rugi dalam urusan dunia kita. Betul ya? Supaya tidak bicara politik terlalu banyak, kita lanjutkan saja. Kalau ini orang partai concern dunia politik, tapi kan mau nggak mau politik itu kan bagian dari kehidupan kita yang harus kita berikan perhatian. Karena kita mendekati tahun politik itu beritanya macam-macam. Calon presiden itu pun datang dari ini. Mulai, oleh mangsit, kira-kira sopo.
Tapi semoga dipilih di sepenting jangan sampai pilihan politik yang berbeda menyebabkan ukhuwah jadi pecah, jangan sampai goro-goro pemilu terus akhirnya jamaah pengajaran buyar. Nopo pilihan politiknya beda. Waduh, gak repot itu begitu. Ukhuwahnya jangan sampai rusak. Ini yang kedua nih. Ini tadi kita awali dari yang levelnya itu bisa dari ulama, terus umarot. Nah ini kita yang ketiga, kata Nabi. Jadi ini Nabi itu memberikan nasihat yang mengerucut ya, dari yang besar ke skup yang lebih kecil. Nah yang ketiga, Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita, wa manis tahoffa bil jironi, bil jiron. Barang siapa yang meremehkan jiron, jiron itu siapa? Tetangga, jar. Di sini enten sing boten duwe tangga. Oh, sedaya duwe berarti ya. Berarti ada uang sing ora pengen duwe tangga. Ada orang itu yang hidupnya itu pengen gak duwe tangga, padahal dia duwe tangga, tapi pengen gak duwe tangga. Cirine ya tangga, cirine omahe niku pagere dhuwur. Pagere dhuwur, gerbange tebal, asune galak. Asune galak. Terus pagar itu dulu ada listriknya Pak. Kawan berduri. Kawan berjarak. Niki uang sing ora pengen duwe tangga. Duwe tangga tapi pengen ora duwe tangga. Nah, kapunten kata Nabi, orang yang meremehkan jirannya, tanggane, khosirul manafi'ah. Dia akan kehilangan manfaat atau nilai manfaat dari kehidupan bertetangga. Kita ini harus jujur bahwa sekalian wong urip niku ora iso urip dhewe. Kita enggak bisa hidup sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Orang lain yang paling dekat dengan kita ini nggih mboten wonten saleh jari tanggane. Oh saya ini saudara saya itu jadi pejabat tinggi di Jakarta, rakyat Jakarta. Saudara saya itu dari jenderal, rakyat Jakarta. Sing cedhek awake dhewe sinten? Tangga. Jadi tangga niku yang melu gotong nggih melu nyogok. Tangga niku. Sing hebat sing dhewe niku tangga nek enten acara napa-napa. Sing urusan sing seneng-seneng. Buat repote awake dhewe dalam kehidupan sehari-hari itu tangga sing paling. Jenengan mau punya hajat mantenan menikahkan. Ora apik karo tangga. Wah, boyok iso jual. Karena enggak ada itu. Saya itu punya teman di kampung saya itu. Ya untungnya dia itu baik sama tetangga. Saya bayangkan kalau sampai dia tidak baik sama tetangganya, ya opo. Jadi ceritanya itu tetangga saya di kampung itu, ini teman saja, teman SMA. Dia itu kerjanya itu di perusahaan minyak. Dia di pengeboran di lepas pantai di Kepulauan Riau sana. Rumahnya Madiun, Mado. Dia itu jarang pulang Pak, jarang pulang. Sedang rumah sama istrinya sama anak-anaknya. Walaupun jarang pulang, anaknya itu banyak. Itu heran. Kok pinter teman. Di setiap mulai setor jadi, mulai setor jadi. Ya jadi masalah itu ngeten. Jadi ketika istrinya mau melahirkan, suaminya kan jauh di Kepulauan Riau sana. Nah untungnya itu dia punya tetangga-tetangga yang baik, sing gubuk. Begitu dia mau melahiran itu, waduh, ditelepon, yuk aku lahiran, gue ketok kabeh. Ada sing nyapu motor, ada sing nyapu macam-macam. Ada sing rumah sakit, ada tetangganya itu laki-laki, paling gopoh nyatiri, ono yang ngurus ini. Sampai petugas rumah sakit itu bilang, sampai sama Pak, sampai suaminya, oh bukan, ya sampai, lo tau gue nih, ya bujurnya itu kok gopoh modelnya kayak melu urut dulu. Mewah, saking apinya ada tau gue gitu. Jadi kita coba bayangkan itu pomon api kalau toga lahiran sapa sing belum.
Jadi kita ini sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, nggak bisa hidup sendiri. Kita tetap butuh bantuan. Karena itu kita ini supaya mendapatkan manfaatnya kehidupan bertetangga itu harus baik sama tetangga, jangan meremehkan tetangga. Bahkan ini Nabi sendiri, Rasulullah SAW itu sikap kita terhadap tetangga itu dihubungkan dengan keimanan kita kepada akhirat dan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ila jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangga. Sampai koten. Jadi caranya itu memuliakan tangga. Cara memuliakan tangga itu ya apa caranya? Ibu-ibu rak gajah tangga nih. Caranya memuliakan tangga itu ya apa? Nah, teri nek masak nopo, masak serodok enak ngoten nggih. Apa jenengan duwe gawe. Nah niku ajane masak niku rodok niku tanggane niku Duman. Sing jenenge tangga iki ngarep, mburi, kanan kiri. Niku tangga. Nabi itu sampai memberikan pesan pada kita, jangan ganggu tetanggamu itu dengan bau masakannya. Jadi kan tahu nyekso tangga kalau bau masakan. Masak enak. Wes diarep alhamdulillah tanggoku masak enak ini mesti kebahagiaan ning ngaku tangga lho. Ngarep omah. Wis direwangi mboten masak. Arep dijagakne. Lah kok ora kecer belas. Lah niku sing jenenge nyiksa tangga dengan bau masakan niku jenenge. Jadi nyiksa iku ora kok omongan karo masakan niku nyiksa. Ambu. Ngatos-ngatos nek masak niku nanti ajaan niku ganggu. Nabi itu sampai begitu menjaga perasaan tetangga. Ojo sampai gelo. Sehingga Nabi itu menyarankan kalau kamu masak banyakin kuahnya, bagi tonggo. Maksudnya ini apa? Ya umpamane gitu, sakniki daging ya rada larang. Tuku daging kuat setengah kilo, ya opo ya. Iki cek masak daging rada maneh sae. Bisa bisa. Iku butuh kecerdasan nih Bu. Apa jenenge daging saiki umpan karo tanggone, lha ngono ta. Dicampuri mawon ya. Nggih. Campur napa Bu? Manisa. Oke, ketik-ketik. Jadi dagingnya itu rasa daging. Manisa Madura. Iku wae sing ngomongke rata saente. Alhamdulillah. Matur suwun Bu. Rawonnya enak. Rawon rasa manisa. Karena dalam agama itu yang penting itu solidaritas, kebersamaan, ma'iyah kalau bahasa, ma'iyah, kebersamaan, guyup. Jadi podo ngrasane, jadi sithik podo edang, seneng podo dibagi. Sampai begitu. Jadi kita ini dikatakan Nabi, alaikum bil jamaah, hendaknya kamu itu berjamaah. Merasa orang iso diri. Nah, memang ada persoalan Bapak sekalian. Tonggongnya awake dhewe itu kan tidak semuanya sama. Yo enek sing apik, enek sing ora patek apik, enek sing dumbengale. Ya macam-macam kan ngoten ta? Nggih. Nah, masalah ini petunjuknya Nabi itu kepada tetangga itu memuliakan. Nah, tonggo iki sing apik ya diapiki, sing kurang apik ya diapiki, sing jengkelnya ya diapiki, kumpulnya diapiki. Kalau bersikap baik kepada tetangga yang baik ya gampang, saya kira semua bisa. Tapi nek enek tonggo siji sing marahi gatene kuping, mari ngabangne kuping. Jadi kayak awake dhewe harus bersikap baik itu kira-kira gampang apa angel? Angel. Nah niku butuh sinau sing ngoten iki. Jadi jenengan adu jajanan. Iki HP dikene. Enek siji sing wong iki ora patek apik.
Jadi nek kulo ngomong video ora tau kecer nang awake dhewe. Ora tau kelingan awake dhewe. Giliran kita mau bagi-bagi, wong niki gara-gara tetap dibagi mboten. Boten. Jujur. Jadi awake dhewe kan tidur wonge. Nah, ini kata kuncinya gini, kalau dalam pandangan agama kita berbuat baik kepada orang itu bukan karena orang itu. Kita berbuat baik kepada orang itu karena Allah dan Rasulullah. Sehingga nggak peduli wong kaya apa, nggak peduli. Merem ngoten mawon ketika itu. Karena kita bukan cari ridhonya dia, kita cari ridhonya Allah. Dan tadi bersikap baik pada tangga itu dihubungkan dengan iman kita kepada Allah dan hari akhir itu. Kok mau kerana Dawi Nabi ini ya akar-akar tadi gua. Ayo ngoten. Jadi urusan sederhana sih itu sehari-hari tapi awake dhewe iki kadang angel. Angel. Butuh napa nggih? Nglatih. Betul nggih? Pun. Sikat-sikat mau nopo nek telas iki. Sing nomor sekawan yang keempat, Nabi menasihatkan kepada kita wa man istakhaffa bil aqraba wa man istakhaffa bil aqraba, dan barang siapa yang meremehkan itu lebih dekat lagi bukan dengan dekat akrobat itu dulur saudara kerabat. Kalau ada orang yang sampai meremehkan akrobatnya, dikatakan oleh Rasulullah khosirul mawadah, dia akan rugi dari rasa cinta yang tumbuh dalam hubungan saudara itu. Jadi hubungan persaudaraan itu tidak dibangun atas dasar cinta, bahkan ada kebencian. Ada orang itu karo kongko apik, karo konco apik, karo dulur malah gak akut. Enten betul. Enten. Ya Allah, sakne. Enek dulure telepon kring, malah curiga. Iki kok tumben telepon, ora biasane telepon kok nelpon. Jadi dulure telepon iki lho curiga. Tanggane telepon biasa itu, dulure mah niku. Malah kongkonan bojone, angkatan bu iku, paling iku. Jadi ada dulu saudaranya nelpon, jadi ada saudaranya datang mau silaturahmi niatnya baik, bawa oleh-oleh, bawa jajan. Dicek, apa niku dicurigai, iki mancing iki paling iki. Eta gowo jajanan. Ya Allah. Sudah ada tetangga saudara datang jauh-jauh bawa oleh-oleh pengen silaturahmi. Lah kok iso dicurigai? Mancing. Dulur lho padahal itu dulur. Nah, pada dulur itu namanya saudara itu orang yang terikat hubungan darah dengan kita. Kirimannya Gusti Allah ini. Awake enggak iso milih. Maka terhadap mereka itu kita harus bersikap baik supaya kita ini bisa mendapatkan kecintaan, rasa cinta, rasa kasih sayang yang terbangun dalam keluarga besar kita. Saya itu kagum, kemarin itu ada salah satu jamaah masjid di Jalan Cengkeh itu pas lagi pengajian cerita dia itu punya keluarga besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap bulan itu ada acara silaturahim, ketemu keluarga, ketemu apa istilahnya itu terah gitu nih, terah sakani. Itu setiap bulan ketemu langsung Pak. Dia cerita tahun bulan ini kebetulan di Malang Ustaz. Bulan kemarin itu di Samarinda, bulan sebelumnya di Sulawesi. Itu lebih banyak yang datang, banyak yang datang kamu. Alhamdulillah satu rukun. Dan ini kan baik. Jadi kita ini menyambung silaturahmi dengan kerabat. Jangan sampai dengan kerabat itu gegeran. Biasanya sih marahi sumber gegeran persoalan dulur itu nopo biasa. Tuh, urusan warisan. Kok podo nang mriki arek. Wis pinter. Judule ora berubah.
Masalah warisan itu. Mari kita bayangkan seandainya orang tua kita yang sudah berangkat ke sana duluan itu terus ngerti nek warisannya tinggalane geroyokan kira-kira ngenes apa betul. Ngenes Pak. Ngerti yang ngono mungkin batin. Geroyokan tak ringkes iki tak go dhewe ae. Apa bisa ya bisa disodakoh di wakaf wis entek ya. Nah daripada tak tinggal di rebutan malah ora akur karo dulur sih. Jadi kita harus berpikir bagaimana hubungan persaudaraan itu bisa tetap baik, ada kasih sayang. Nah, ini yang ke. Dan yang terakhir, yang kelima, Nabi menasihatkan kepada kita ialah dengan ini, wa manis takhofa, dan barang siapa yang meremehkan bi ahli, ahli itu artinya keluarga inti. Nah hadis ini khitabnya itu kepada suami, saudara. Jadi kalau keluarga intinya suami siapa? Istri dan anak. Ini khitabnya itu terbapak-bapak nih, suami-suami. Jadi barang siapa suami yang meremehkan istri dan anak-anaknya, kata Nabi, maka dikatakan oleh beliau khosiroti bal ma'isyah, dia akan mengalami kerugian dalam hal kehilangan, rugi dalam urusan manisnya kehidupan dalam rumah tangga. Jadi rumah tangga ini ku hampa, sepo, hampa. Jadi kan bayangnya sayur sing hampa, sing sepo ya sayur yang tanpa garam itu rasanya terus. Ini kok tadi hubungan rumah tangga, anak kalau bojo kok enggak suami enggak perhatian pada istri dan anak, jadi seperti itu hambat. Duit bojo rasanya kayak orang duit bojo, duit anak kayak orang duit anak. Ada gitu. Bojone mulai kadang-kadang istri ada ibu-ibu, bojone mulai karepmu orang karepmu. Ada. Malah di semantan enggak mulai barang. Bocor mulai loh, tidak mulai barang. Orang minggat bisa. Ya Allah, itu gambaran karena suami nggak peduli pada keluarga. Tapi kalau peduli, baik. Suaminya datang disambut, ayahnya datang, anaknya menyambut, super betul. Jadi ukuran kebahagiaan dalam rumah tangga itu tidak ukuran hubungan antara suami, istri sama anak nih, betul sahabat. Nabi itu memberikan contoh yang luar biasa. Jadi kalau kita ini datang terus anak nyambut, walaupun datang nyambutnya anak saja sih digulai ini duduk bapak ibu ini jajan ya. Tapi betul apa seneng jangan sampai soal ayahnya datang anaknya malah delik, malah sembunyi di kamar. Bapak ini mungkin wedi. Kenapa ya gitu anak takut sama ayahnya? Jadi kita ini jangan sampai termasuk golongan yang seperti ini. Mudah-mudahan Bapak sekalian kita diberikan kekuatan iman. Allah SWT dari nasihat ini kita bisa memberikan perhatian yang penuh kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada pemerintah, umat dan kepada ulama. Itu semua kalau kita bisa bangun hubungannya dengan baik, kita berikan perhatian baik, kita akan mendapatkan banyak manfaat, keuntungan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian sedikit yang saya sampaikan melalui kajian kita atau pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.